Kembali di video kali ini kita akan membahas dan berdiskusi berkaitan dengan banyaknya curhatan dari rekan-rekan guru. Ada yang menyebutkan hari stres sedunia, di mana guru-guru saat ini tertekan dengan kurikulum dan administrasi yang banyak sekali. Ada banyak guru-guru yang ingin kembali kepada kurikulum KTSP 2006 yang lalu. Dan kita juga akan sedikit membahas bagaimana sebenarnya target Kementerian Pendidikan terhadap program PMM ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Kementerian Pendidikan sudah menggunakan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang baru, di mana platform Merdeka Belajar dijadikan acuan sebagai aplikasi untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam pengembangan pendidikan. Namun kita ketahui akhir-akhir ini dengan adanya integrasi e-kinerja BKN dengan PMM menimbulkan banyak sekali komentar dari rekan-rekan guru. Ada yang bahkan meminta agar kurikulum itu dikembalikan lagi kepada kurikulum lama, yaitu KTSP. Kurikulum Merdeka oke, tapi menurut saya KTSP juga bagus. Waktu guru penuh untuk siswa, mendidik agar siswa pintar, bermutu dan berakhlak mulia. Di mana masalah metode mengajar, setiap guru sudah punya kemampuan masing-masing. Kalau guru terlalu banyak beban, maka siswa juga bisa menjadi korban. Ini mendapatkan 39 komentar lainnya dari rekan-rekan guru. Nah, ada juga yang menyampaikan, selamat Hari Guru Stres Sedunia gara-gara administrasi dan PMM. Guru-guru sibuk dengan urusannya masing-masing, pergi ke kota untuk mengerjakan e-kinerja dan ikut webinar agar mendapatkan sertifikat, sehingga anak murid terlantar belajar. Bahkan terpaksa anak-anak kami diliburkan. Luar biasa sekali ya. Yang menjadi kendalanya bahwa tidak ada jaringan di desa tempat kami mengajar. Nah, ini Bapak Ibu ya, curhatan rekan-rekan guru ini. Tentu saja penerapan PMM yang dilakukan di seluruh sekolah ini mestinya selektif ya, untuk beberapa sekolah ataupun daerah tertentu saja yang jaringan internetnya sangat wajar untuk digunakan. Nah, kemudian jarak tempuh kami 10 km melewati hutan dengan berjalan kaki dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim untuk mendapatkan sinyal. Kemudian tidak ada penerangan, kemudian guru-guru juga belum memahami IT. Inilah kendala-kendala umum untuk wilayah geografis di Indonesia. Dengan kondisi yang seperti ini, mohon kiranya Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk mencari solusi dan mungkin mengembalikan kurikulum kepada KTSP. Salam dari pelosok desa Sungai Lisai. Daerah mana ini Bapak Ibu? Kemudian ada komentar lainnya, aksi nyata guru adalah mendidik, mengajar, membina dan melatih, bukan aksi nyata buat administrasi dan kejar sertifikat. Kembalikan kurikulum KTSP pada kami, Mas Menteri. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali curhatan yang lain yang mungkin tidak dapat kita sampaikan, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, keluhan para guru ini adalah keluhan yang sama dirasakan oleh setiap ASN P3K dan PNS saat ini. Nah, kalau kita mengacu pada informasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di sini disebutkan bahwa KTSP itu memiliki tujuan adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan ataupun karakteristik, kondisi dan potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Sebelum melaksanakan KTSP dalam pembelajaran, semua pihak yang terlibat langsung dalam pembelajaran, terutama guru, kepala sekolah dan pengawas, harus benar-benar memiliki komitmen ya, kemudian memahami KTSP secara benar, memiliki dokumen pendukung yang diperlukan, dan mampu melaksanakan dalam pembelajaran, sehingga harapan untuk melihat proses pembelajaran yang baik dan efektif bukan hanya merupakan slogan belaka, tapi benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Tapi yang jadi persoalan Bapak Ibu, tentu saja di saat teknologi sudah berkembang, apapun jenis kurikulum yang bakal diterapkan, memang pada prinsipnya guru-guru dan siswa itu tidak akan pernah tinggal Bapak Ibu, dan harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Walaupun mungkin ya kurikulum KTSP ini terus diberlakukan sampai saat ini, pemanfaatan teknologi akan tetap berlanjut, harus tetap kita kuasai dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pembelajaran saat ini. Karena memang itu merupakan tuntutan teknologi. Ya, untuk menambah wacana kita saja Bapak Ibu, kita perlu ketahui juga ada 3 kelebihan pengelolaan kinerja di PMM ini Bapak Ibu. Di antaranya adalah lebih praktis, kemudian lebih relevan, kemudian lebih berdampak. Mari kita lihat satu persatu bahwa dijelaskan di sini penggunaan kinerja di PMM yang pada prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu memang tetap harus mengisi, namun dulu adalah melalui website BKN dan saat ini diintegrasikan di PMM itu. Informasinya bahwa memang lebih praktis ya, 15 menit saja
itu Bapak Ibu dapat merancang RHK ya, ataupun rencana kerja Bapak Ibu. Sebelumnya penyusunan SKP dilakukan secara manual karena belum ada isian yang kontekstual dengan profesi guru sehingga cenderung menghabiskan waktu. Nah, dengan adanya e-kinerja ini cukup memilih rencana hasil kerja atau RHK yang berperilaku kerja di PMM tanpa perlu diketik manual. Hanya butuh 15 menit lebih cepat dibandingkan menunggu jemuran kering. Ini istilah dari Kementerian Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa memang progres penyusunan rencana kerja di PMM ini yang awalnya memang harus Bapak Ibu lakukan juga secara manual, kini sudah dianggap lebih mudah. Kemudian yang kedua, rencana kinerja sesuai dengan kebutuhan dan dinilai secara langsung, di mana sebelumnya untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini masih mengikuti pengelolaan pegawai ASN secara umum. Jadi semua ASN ya, baik guru, tenaga kesehatan, tenaga yang di kantor juga sama. Sehingga disebutkan belum spesifik pada praktik kinerja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Nah, saat ini setelah diintegrasikan di PMM, maka praktik kinerja itu direncanakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan dukungan rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu dalam pengisian kinerja Bapak Ibu kan nanti melihat tuh rapornya mana yang merah, mana yang tidak. Dan pelaksanaan kinerja ini juga akan dinilai sesuai dengan kondisi sebenarnya lewat observasi oleh atasan atau kepala sekolah langsung. Kemudian juga Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah bisa merasakan manfaat serta kualitas belajar murid juga akan meningkat. Di mana sebelumnya penilaian bersifat umum dan belum kontekstual ya dengan peningkatan kinerja guru serta kepala sekolah sehari-hari. Namun setelah adanya PMM ini, maka penilaian kinerja berdasarkan observasi memberikan peluang bagi pendidik untuk refleksi, melakukan perbaikan. Refleksi atau evaluasi ini sangat bermanfaat ya untuk perbaikan pembelajaran Bapak Ibu. Dengan begitu, kualitas pembelajaran murid bisa terus meningkat. Nah, ini Bapak Ibu beberapa alasan ya mengapa PMM ini diberlakukan ataupun alasan kementerian mengintegrasikan pengisian e-kinerja rekan-rekan guru ASN ini yang awalnya di website BKN yang saat ini dilakukan di platform Merdeka Belajar. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih akan berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.